warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin dengan NIM 110122000793. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pengertian sistem informasi manajemen sumber daya manusia yaitu program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu, agar supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan SDM. Ditinjau dari manfaatnya, sistem informasi sumber daya manusia mempunyai manfaat dalam organisasi yaitu otomatis dalam sistem penggajian dan aktivitas tunjangan. Dengan sistem informasi SDM, catatan waktu karyawan dimasukkan dalam sistem, dan pengurangan yang sesuai dan penyelesaian karyawan lainnya akan tercermin dalam pengecekan gaji terakhir. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan organisasional, yang kedua tujuan fungsional, yang ketiga tujuan sosial, dan yang terakhir tujuan personal. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengembangan karyawan. Manajemen SDM bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang kedua ada perencanaan kebutuhan SDM untuk organisasi, yaitu bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan SDM yang sesuai dengan strategi organisasi. Ini melibatkan penentuan jumlah, kualifikasi, dan kemampuan karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Fungsi manajemen SDM termasuk dalam perekrutan dan seleksi karyawan yang berkualitas. Proses ini melibatkan menarik calon karyawan yang potensial, melaksanakan wawancara, dan melakukan penilaian untuk memilih individu terbaik yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Pengembangan sumber daya manusia, yaitu pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Selanjutnya yaitu ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus tunjangan, hadiah berupa barang fisik maupun lainnya. Maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk brainstorming ide. Dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide, artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan karyawan. Yang ketiga, menyelenggarakan program pelatihan strategi kedua dari sumber pengembangan SDM. Menyelenggarakan program pelatihan, program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam waktu periode tertentu. Selanjutnya, ada kegiatan utama sumber daya manusia, yaitu perekrutan dan penerimaan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada penghentian dan administrasi tunjangan. Tunjangan kegiatan penghentian berfungsi untuk mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena banyak hal. Yang ketiga ada manajemen data. Manajemen data adalah suatu kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi yang membutuhkan. Yang keempat, ada pendidikan dan pelatihan. Pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Selanjutnya ada komponen sistem informasi sumber daya manusia,
Yang pertama ada fungsi masukan atau input. Memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia. Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data prosesnya. Yang kedua ada fungsi keluaran. Merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi SDM untuk menghasilkan fungsi keluaran yang bernilai bagi pemakai komputer. Sistem informasi sumber daya manusia harus memproses keluaran tersebut, membuat kalkulasi yang diperlukan, dan setelah itu memanfaatkan presentasinya dengan cara yang dapat dimengerti oleh para pemakai. Yang ketiga, ada fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi. Fungsi pemeliharaan data baru akan memperbaharui dan menambahkan data baru ke dalam bisnis yang ada. Selanjutnya ada model sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama ada SIA, Sistem Informasi Akuntansi. SIA menyediakan data akuntansi bagi HIRS sehingga database berisi gambaran yang lengkap dari sumber daya personil baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua ada penelitian sumber daya manusia, mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, contohnya penelitian sukses, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Yang ketiga ada intelijen SDM, berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan yang meliputi intelijen pemerintah, intelijen pemasok, dan intelijen serikat pekerja, intelijen masyarakat global, intelijen masyarakat keuangan, dan intelijen pesaing. Kesimpulan dan saran, sistem informasi sumber daya manusia, HIRS, adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna mengembalikan keputusan. Dalam kegiatannya, HIRS mengelola dan menjalankan informasi sistem administrasi SDM mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, dan dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Saran, setiap perusahaan yang memenuhi standar kelayakan perusahaan harus ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia agar sistem sumber daya manusia perusahaan tersebut tertata dengan baik tanpa mengalami kesulitan dalam hal sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.